firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, berdoalah dengan sungguh-sungguh secara pribadi kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau ada di sini, di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengalami kasih-Mu, pemeliharaan-Mu dalam kami masing-masing. Dan Engkau sudah membawa kami ke tempat ini oleh kuasa Roh-Mu yang suci, melewati segala rintangan dari kuasa kegelapan. Engkau sudah memberikan kami kemenangan dalam banyak hal. Sekarang saatnya kami akan duduk di bawah kaki Dikau untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tapi dalam hal ini kami menyadari bahwa kami tidak mampu untuk mendengar firman-Mu yang suci, firman-Mu yang besar, dalam keadaan kami manusia daging yang banyak kekurangan dan kelemahannya. Kami tidak mampu mengertinya. Sebab itu sebelum firman-Mu Engkau sampaikan kepada kami Bapa, biarlah Engkau mengurapi dan menyucikan kehidupan kami, menolong kami untuk dapat memusatkan hati dan pikiran kami. Saat pemberitaan firman-Mu bisa kami terima dengan akal kami dan kami mengerti. Kami bisa menerima dengan hati kami dan mempercayainya. Kami mengaku dengan mulut kami bahwa firman-Mu Allah itu, firman Allah itu benar. Ya Tuhan, terima kasih. Kami berterima kasih dan selanjutnya bimbinglah kami untuk hidup di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang bisa mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman Allah ini. Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang saat pemberitaan firman Tuhan. Selamat datang bagi saudara-saudara sekalian, juga rekan-rekan hamba Tuhan yang datang dari luar kota Surabaya. Sudah sempat menyempatkan diri untuk hadir dalam kebaktian ini, sehingga kebaktian kita ini benar-benar merupakan suatu persekutuan yang indah di bawah kaki Tuhan. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Bersama-sama kita akan menjaga suasana, jangan ada satu perkara apapun yang bisa mengganggu jalannya pemberitaan firman yang sangat kita butuhkan, yang sangat indah dan mulia ini. Kita memberikan kesempatan sebaik-baiknya bagi dia, untuk kita mengalami hidup di dalam firman-Nya. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam kitab Wahyu. Kita sudah sampai dengan Wahyu Fatsal yang ke-12. Kitab Wahyu Fatsal 1 sampai dengan Fatsal yang ke-12 merupakan bagian pertama dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini terbagi dalam dua bahagian yang besar. Yang pertama ayat 1, Fatsal 1 sampai dengan Fatsal yang ke-12. Itu bagian yang pertama. Menampilkan teladan nikah yang suci dan benar, yaitu Tuhan Yesus dan sidang jemaatnya. Ini bagian yang kita sudah baca, dan oleh kemurahan Tuhan kita dapat mengikuti pada hari-hari yang lalu. Semoga apa yang sudah kita sempat dengar akan tumbuh di dalam kehidupan kita untuk dapat meneladani nikah yang disucikan oleh Tuhan. Kita tadinya tidak suci, kita hanya disucikan oleh Tuhan. Kita tadinya tidak benar, kita hanya dibenarkan oleh Tuhan.
Sebab itu biar kita mau menghormati Tuhan di dalam keadaan kita. Kalau sampai sekarang ini Tuhan masih izinkan kita berada bersama-sama dalam rumah Tuhan, ini adalah hasil pembenaran. Ini adalah hasil penyucian lewat korban Kristus di atas kayu salib di Gunung Golgota. Dan sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua kitab Wahyu ini, mulai pasal yang ke-13 dan selanjutnya. Mulai pasal 13 dan selanjutnya, dalam bagian ini diceritakan nikah yang lain. Sebuah nikah yang lain yang keadaannya sangat kontras dengan nikah yang kita sudah lihat penampilannya di dalam pasal 1 bagian pertama, yaitu pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-12. Di sini ada sebuah nikah yang lain yang juga diteladani oleh manusia durhaka yang ada di bumi ini. Biarlah kita sekarang dengan melihat ini bukan untuk menjadi berputus asa dengan keadaan kita, tapi justru melihat keadaan ini kita akan menjadi sadar bahwa sesungguhnya kehidupan kita perlu dibawa kepada nikah yang sesungguh-sungguhnya. Jikalau di dalam pemberitaan firman Allah kita bisa melihat bahwa keadaan kita tidak benar, maksud Tuhan bukan untuk mempermalukan atau apalagi menghukum kita. Tetapi sementara kita masih hidup dalam tubuh ini, masih berdaging berdarah hidup di bumi ini, kesempatan ini digunakan untuk merubah kehidupan yang salah. Nikah yang tidak sesuai dengan rencana Allah itu untuk menjadi nikah yang benar-benar sempurna untuk bisa mengalami kebahagiaan yang sebenarnya. Itu maksud dari Tuhan. Tuhan bukan mau mempermalukan kita dengan menyatakan kebenarannya, tetapi dalam Injil Yohanes pasal 8 Tuhan mengatakan, kalau Tuhan menyatakan kebenarannya dan kita menemukan kebenaran itu, itulah yang akan menolong dan memerdekakan kita dari segala malapetaka, dari segala beban penderitaan yang kita alami selama ini. Kita akan menemukan kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Tuhan akan menyatakan kesuciannya dalam firman, supaya kehidupan kita bukan hanya merdeka, tetapi di dalam kesucian kita ada hubungan kontak langsung dengan sumber kehidupan. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat memandang Dia dalam kemuliaannya. Kita bisa hidup bersama Dia. Sebab tanpa kesucian mustahil kita bisa memandang Dia. Dia adalah maha suci, sehingga biarlah kita menghampiri Dia di dalam kesuciannya. Tadinya kita tidak suci, tapi kalau Tuhan menyatakan firman-Nya untuk menyucikan kita, Ia mempunyai rencana dan kerinduan ingin hidup bersama dengan umat manusia ciptaannya. Sesuatu hal yang sulit untuk kita bisa mengerti dengan akal tanpa pertolongan Roh Kudus. Tetapi ini bukan berarti tidak mungkin. Ini merupakan suatu kesempatan yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada kita untuk dinikmati dengan sebaik-baiknya. Bersama Dia kita menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Bukan hanya Tuhan ingin menyucikan kita, tetapi dengan kasih-Nya Tuhan mau menyempurnakan kehidupan kita sekalian. Itu sebabnya Tuhan tunjukkan bagaimana kalau hidup kita bersama Tuhan, dan bedanya kalau hidup di luar Tuhan. Mari
Kita akan membaca mulai pasal 13 ini. Ada satu nikah yang sangat kontras keadaannya. Pasal 13 tampilnya mempelai pria. Tampilnya mempelai pria. Ini pasal 13, mempelai pria dari nikah yang sangat tidak suci. Kalau kita ikuti kembali dan saudara bisa melihat catatan saudara pada waktu yang lalu. Bagi saudara yang waktu itu belum ada di sini, saya memberitahu pada pasal 1 Yesus Kristus ditampilkan sebagai mempelai pria dari surga. Yesus Kristus ditampilkan sebagai mempelai pria dari surga. Kemudian pasal 2 selanjutnya sampai dengan pasal yang ke-12, Tuhan menampilkan keadaan dari sidang jemaat benar, tidak suci. Dalam pasal 2 dan pasal 3, gereja Tuhan ditampilkan dalam keadaan yang tidak benar, banyak kesalahannya, banyak cacatnya. Tapi penampilan mempelai pria dalam keadaan yang sebenarnya benar dan suci, saudara-saudaraku, bukan untuk mempermalukan mempelai wanitanya, tetapi dengan penampilan mempelai pria yang benar dan suci, gunanya untuk menutupi segala kekurangan, segala cacat celah dari mempelai perempuannya, untuk diangkat menjadi sama seperti dia. Jadi Tuhan menampilkan diri begitu sungguh-sungguh, sebab memang keadaan di hari-hari ini begitu banyak krisis yang melanda dunia ini, melanda kehidupan manusia sampai ke dalam moral manusia. Banyak krisis yang menimpa manusia, tapi Tuhan akan setiap kali Tuhan menampilkan pribadinya. Sekarang dalam firman-Nya sebenarnya maksudnya untuk mengangkat gereja Tuhan. Di sini dalam mempelai yang kedua ini, pasal 13, setan dalam bentuk antikris dan nabi palsu. Setan menggunakan bentuk daging yang disebutkan daging yang buas, binatang-binatang yang buas, menampilkan segala sifat-sifatnya. Kemudian dalam pasal yang ke-17, kita buka Alkitab kita lihat sepintas lalu. Pasal yang ke-17, ayat yang ketiga, pasal 17 ayat yang ketiga. Ini penampilan wanita, perempuan yang menjadi mempelai wanitanya. Ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Ya, duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Ya, penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Nanti kita akan membaca nama-nama ini diperoleh dari sifat mempelai laki-laki yang dalam pasal 13 itu. Dia juga penuh dengan hujat. Terus, binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Iya, terus. Dan perempuan itu memakai kain ungu, ya, dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Iya, ayat 5. Pada dainya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ya, ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Iya. Jadi saudara-saudaraku, ini suatu nikah yang sangat mengerikan. Ini hanya bisa dilihat jika kita benar-benar hidup dalam suatu kehidupan yang
dikaruniai oleh Tuhan dengan kemurahannya untuk hidup dalam kebenaran dan dalam kesucian. Bumi tidak menyadari dirinya. Dunia ini tidak menyadari dirinya dalam keadaan semacam ini, sehingga banyak nikah-nikah yang tidak sempat kena sinar firman Allah, tenggelam di dalam suasana ini. Sehingga nikah kalau begitu kena sinar dari firman Allah, nikah itu diangkat oleh Tuhan ke atas permukaan untuk disucikan oleh Tuhan. Pada kesempatan pertama pengangkatan Tuhan atas nikah manusia, manusia tidak mengerti, seakan-akan kehidupan itu dikecewakan, kehidupan itu dipermalukan. Tetapi sesungguhnya demikianlah cara Tuhan untuk menghapuskan segala cacat celah kita, segala noda kita, segala aib kita, untuk disinari oleh terang kasih dari Allah lewat pemberitaan firman, lewat kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita sekalian. Itu sebabnya janganlah kita salah paham dengan sinarnya firman Allah yang menyinari nikah kita, yang menemukan segala sesuatu yang terpendam bertahun-tahun lamanya, yang disimpan sangat rahasia. Tapi kalau terang dari mempelai laki-laki, lewat suara, lewat firman-Nya, lewat kasih-Nya, tidak ada sesuatu yang bisa tersembunyi. Dia akan ungkapkan. Untuk apa? Supaya kehidupan anak-anak Tuhan ini dioperasi oleh Tuhan. Dari penyakit dosa yang sudah sempat menahun, sudah sempat melekat sampai sulit untuk dipisahkan, yang memang hanya firman Allah bagi pedang yang sangat tajam itu, dialah yang dapat mengoperasi sampai operasi itu begitu sempurna, tidak berbekas, sehingga Tuhan nanti akan menampilkan kehidupan kita di hadapan Dia seperti tadinya tidak pernah berbuat dosa. Kita akan ditampilkan kembali dalam keadaan yang sangat baru, seperti bayi yang baru lahir, yang tadinya tidak pernah berbuat dosa. Di dalam surat Ibrani pasal yang keempat, surat Ibrani pasal yang keempat, kita baca lebih dahulu bagaimana Tuhan ingin mengerjakan kehidupan kita. Surat Ibrani pasal yang keempat, surat Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini harus kita akui, saudara-saudara. Kalau kita mau nikah kita disucikan dalam keadaan suci betul. Jangan hanya kelihatannya suci, tetapi di dalamnya ada perkara-perkara dosa yang tersembunyi. Tetapi Tuhan menyucikan dari dalam, saudara-saudaraku, supaya dengan penyucian dari dalam ini akan memancar sinar yang menerangi kehidupan kita sekalian, menerangi orang yang juga membutuhkan pertolongan yang lain. Ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Ya, firman Allah itu hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Pedang tajam bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, ya, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya. Ini firman Allah, saudaraku. Menjelang hari Tuhan, Tuhan persiapkan kita untuk dibedah oleh Tuhan, untuk mengalami suatu pengoperasian. Dikatakan jiwa, roh, sendi-sendi sampai sumsum, membedakan pertimbangan dan pikiran hati orang. Dalam perjanjian lama kitab Nabi Yesaya mengatakan, siapa mengetahui hatinya manusia? Jawabannya, aku Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa. Sekarang dengan firman-Nya, Dia yang menyelami hati manusia ini. Apalagi kalau manusia ini sempat
menyampaikan suatu keluhan kepada Tuhan, merindukan nikahnya, ingin suci betul. Sebab pengaruh kuasa kegelapan ini dalam Fatsal 12 kita sudah mendengar itu akan keluar bagaikan arus yang menghanyutkan. Kita nanti akan masuk dalam kerajaan terang, kerajaan dari anak-anak terang. Raja itu terang. Tuhan katakan, akulah terang dunia. Anak-anak kerajaan itulah juga terang. Tuhan katakan, kamu terang dunia. Satu kerajaan yang sangat terang. Tidak ada kegelapan di sana. Sehingga kalau sekarang kita menyembunyikan kegelapan, benar-benar di sana seandainya, tetapi rasanya nggak bisa. Tapi seandainya masuk di sana, betul-betul akan dipermalukan, untuk akan diusir. Hei Tolan, mengapa engkau bisa masuk ke sini tanpa memakai pakaian perjamuan kawin? Pada waktu itu orang tidak bisa bersuara lagi. Sekarang kita masih bisa berseru kepada Tuhan. Di saat itu nanti tidak bisa lagi. Dan tidak ada satu perkara yang bisa disembunyikan. Sebab semua terang sampai di dalam hati. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini dia praktekkan. Kalau dia sedang berbicara, dia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Dia tahu apa yang sedang dipikirkan. Dia tahu apa yang sudah terjadi. Tidak ada sesuatu yang bisa tersembunyi. Coba ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Terus? Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Sebab itu Tuhan sekarang sedang mau merebut nikah yang bagaikan Wahyu Fatsal 17 itu. Kehidupan-kehidupan yang tidak benar. Dalam Wahyu Fatsal 17 bukan hanya kehidupan tidak benar dalam soal nikah, dalam soal rumah tangga dan sebagainya, tetapi sampai kepada hubungan kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan. Sebab Fatsal 17, wanita yang disebut Babel besar itu bicara tentang gereja yang palsu. Bicara tentang gereja palsu. Gereja palsu, bentukan setan untuk masuk dalam suatu nikah palsu. Keadaan palsu ini yang banyak menguasai manusia, saudara-saudaraku, dan manusia tanpa sadar dalam hubungan yang akrab-akraban. Mereka nggak tahu apa yang sesungguhnya tersembunyi di dalam hati, apa yang sesungguhnya tersembunyi di dalam sumsum, di dalam tulang, di dalam roh, dalam jiwa, dalam pertimbangan, dalam perpikiran orang itu. Tetapi kalau kehidupan kita sempat mengalami suatu operasi dari firman Allah dan semua menjadi nyata, ini sebenarnya kita sudah melangkah maju untuk mengalami suatu proses penyucian Allah. Supaya nikah kita bukan nikah palsu, seolah-olah suci tetapi sebenarnya tidak suci. Kalau suci, suci benar setelah pengakuan kita kepada Tuhan. Karena pengakuan kita kepada sesama, darah Tuhan memercik kehidupan nikah kita, kehidupan kita, ibadah kita, pelayanan kita, sehingga kita tampil secara jujur dan murni di hadapan Tuhan. Tuhan akan membaharui kita sekalian. Dalam kitab Nabi Yesaya, Fatsal yang keempat. Kitab Nabi Yesaya Fatsal yang keempat. Kita baca di sana suatu seruan di akhir zaman. Yesaya Fatsal 4. Seruan di akhir zaman. Seruan di akhir zaman yang sekarang ini sedang dijawab oleh Tuhan. Seruan ini seruan yang sedang dijawab oleh Tuhan. Fatsal 4 ayat 1. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata,
7 orang perempuan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. iya, jadi kami menanggung makanan, pakaian kami sendiri, kebutuhan hidup sehari-hari. Terus, hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. iya, Ambillah aib yang ada pada kami. iya, ini seruan gereja Tuhan, sebab 7 wanita ini menggambarkan 7 gereja atau suasana gereja akhir zaman. 7 gereja di kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Ada 7 gereja. Suasana gereja Tuhan akhir zaman ditandai dengan cacat, dengan aib. Doa dari gereja Tuhan nanti, ibadah dari gereja Tuhan, bukan lagi ibadah untuk mencari kebutuhan, untuk pemenuhan kebutuhan, apa yang dimakan, apa yang dipakai. Saudara-saudaraku, kalau kita dalam doa akhir zaman masih terlalu banyak berkecimpung dengan soal berkat jasmani, dikhawatirkan kita ketinggalan dalam proses penyucian. Jadi bukannya tidak boleh berkat jasmani, Tuhan memang memberkati. Tetapi kalau ibadah pelayanan kita hanya untuk mengejar perkara jasmani, dikhawatirkan kita akan menjadi orang yang ketinggalan dalam penyucian. Itu sebabnya dalam suasana kita diberkati oleh Tuhan lewat firman-Nya, kita menerima berkat rohani, berkat jasmani, untuk kita menyadari sekarang ini apa yang harus kita butuhkan, apa yang harus kita cari. Suatu pemulihan, suatu pemulihan kembali. Nikah sudah diberkati oleh Tuhan, sudah dicukupkan oleh Tuhan makan pakai. Tapi kalau nikah itu tidak dipulihkan, ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya yang tidak pernah disingkirkan. Itu suatu hal yang sangat merugikan. Sebab nikah semacam ini akan ketinggalan di hari-hari Tuhan datang. Nikah itu sudah harus mengalami suatu penyucian dari dalam hati, dari yang paling tersembunyi, supaya Tuhan mengadakan penyucian. Makanan akan kami tanggung sendiri, pakaian kami tanggung sendiri. Hanya berilah namamu dilekatkan pada kami. Dalam Mazmur Raja Daud dia katakan, engkau memuliakan namamu sama seperti engkau memuliakan firman. Engkau memuliakan firmanmu seperti engkau memuliakan namamu. Di sini mengandung arti pengertian buat kita. Kalau dia katakan biarlah namamu di sini, itu menunjuk pada pengaruh kuasa firman yang dapat mengangkat. Begitu kita menerima firman, firman itu mampu untuk mengangkat segala aib dan noda yang ada pada kita, untuk kita tetap ditampilkan sebagai mempelai wanita Kristus, dibenarkan, disucikan untuk menjadi sempurna, dan kita layak menerima Dia waktu kedatangannya. Saat penyucian, saudara-saudaraku, saat kita disucikan, bukan saat enak, tidak enak. Itu bagaikan cambuk. Saat Tuhan menyucikan kita, bagaikan cambuk. Tetapi sesudah itu kita dimasukkan oleh Tuhan di dalam kesuciannya. Dalam Ibrani pasal yang ke-12, surat Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-10, ayat yang ke-10, mulai ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ya, mereka di sini adalah orang tua kita. Orang tua kita mendidik kita pada waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Iya. Tetapi Dia menghajar kita
untuk kebaikan kita. Ya, dia di sini itu Tuhan, D huruf besar itu Tuhan. Tetapi Tuhan menghajar kita Untuk kebaikan kita, ya, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Iya, kalau kita terima didikan Tuhan, hajaran Tuhan, lewat cambuknya, lewat firmannya, itu memang sakit. Tetapi tujuannya adalah supaya kita masuk dalam kekudusannya. Daripada pura-pura kudus, tetapi menyembunyikan dosa yang tersembunyi, lebih baik kita dikuduskan sungguh-sungguh. Lebih baik kita dikuduskan sungguh-sungguh lewat hajaran Tuhan, baik dengan firman-Nya maupun dengan cambuknya. Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Waktu kita diajar oleh Tuhan, waktu kita kena cambuk oleh Tuhan, waktu kena belum sampai di akal, baru di indera namanya telinga, belum sampai di hati. Kalau demikian kita tidak akan sampai pada kesuciannya. Memang ganjaran hajaran Tuhan itu pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Tetapi kemudian akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Damai yang sesungguhnya, daripada damai yang pura-pura. Sementara kita menyembunyikan segala sesuatu yang tidak benar. Itu damai-damai yang pura-pura, damai yang tidak bisa bertahan untuk menghadapi hadirat Tuhan yang akan menyinari kita, akan menyoroti kehidupan kita dengan cahayanya yang begitu terang. Lebih baik kita secara jujur, supaya kita nanti di sana akan menerima damai. Kita ini dilatih untuk bisa menerima damai. Kapanpun juga kita bisa diperhadapkan kepada siapapun juga, sampai pun kepada Tuhan. Haleluya. Dan orang semacam ini, setan tidak bisa menjamah dia. Dia ada kuasa Allah. Tadinya dia menjadi permainan setan, sebab ada tempat di mana setan bisa menjamah dia. Setelah itu dioperasi oleh firman Tuhan. Setelah segala sesuatu dioperasi oleh Tuhan, sekalipun saat operasi itu tidak enak, tapi sesudah itu dia menerima damai sejahtera untuk hidup sesungguhnya. Dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima, 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 ayat yang ke-17. Ini orang-orang yang kita membaca ayat 15 dahulu. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Yesus mati untuk mengampuni dosa kita dalam Roma pasal 4 ayat 25. Dia mati karena dosa kita, tapi bangkit untuk kebenaran kita. Jadi dalam operasi firman Allah ini, saudara-saudaraku, Tuhan perlu dikorbankan. Menjadi kuasa Allah yang mengampuni dosa kita. Ia mati untuk dosa kita, untuk mengampuni dosa kita. Ia bangkit untuk membaharui kita. Sekarang ayat 17. Jadi kalau kita kena operasi firman Allah itu, ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ia adalah kelahiran baru. Dia diciptakan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia diciptakan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah yang saya katakan tadi. Kalau kita berada di dalam Dia, dalam pengaruh
kuasanya yang membenarkan kita, menyucikan kita. Ia ingin menampilkan kita sebagai mempelainya, sebagai suatu kehidupan yang baru, seperti suatu kehidupan yang tadinya tidak pernah berbuat dosa. Untuk pertama kali saya mengerti ayat ini. Untuk pertama kali mata saya terbuka untuk mengerti ayat ini. Saya benar-benar meloncat di hadapan Tuhan. Sebab kalau tidak, sayalah orangnya yang harus hidup dalam penghukuman Tuhan. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, Dia membaharui, Dia menciptakan kita baru. Lewat kerelaannya mati di atas gunung Golgota, mengampuni dosa kita, menyinari kita dengan terangnya, melepaskan, mengoperasi segala dosa kita, sehingga kita akan dibangkitkan dalam suatu kehidupan yang baru. Kehidupan lama yang ditandai dengan dosa dan kejahatan itu sudah lewat, yang baru itu sudah datang. Itulah penyucian Tuhan, itulah pembenaran Tuhan. Tuhan libatkan yang lama itu seperti tidak pernah ada, seperti tidak pernah ada. Tuhan melupakan segala sesuatu seperti tidak pernah ada. Dalam kitab Mazmur, saya coba menemukan, jika saya mampu menemukan ayat itu, saya akan bacakan buat kita sekalian. Mazmur, kitab Mazmur, kita membaca Fatsal 103. Fatsal 103. Sebab Tuhan tidak mau bahwa gereja Tuhan ini akan menjadi miliknya setan. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau. Dia sebagai mempelai laki-laki sudah ditampilkan lebih dahulu, supaya jangan gereja Tuhan dimiliki oleh setan itu, tapi gereja Tuhan dimiliki oleh Dia. Dia bekerja untuk merebut mempelainya, untuk merebut gereja Tuhan. Jangan sampai gereja Tuhan menjadi gereja palsu. Dan memang usaha setan di hari-hari ini untuk menciptakan gereja palsu. Tidak ada penyucian, tidak ada pembenaran. Dan ini hanya akan ditunggangi, akan dikuasai oleh setan. Mari kita membaca Fatsal 103 ayat 2 dan selanjutnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ya, Dia mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini cara Tuhan menolong kita. Ini pekerjaan Tuhan hari-hari ini. Bekerja mengampuni segala kesalahan kita, menyembuhkan segala penyakitmu. 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Iya. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Terus. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Iya, terima kasih. Ini suatu nyanyian pujian Tuhan. Hei jiwaku. Ayat yang ke-10 atau ayat yang ke-9. Tidak selalu ia menuntut. Tidak selalu ia menuntut. Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak untuk mendendam. Ini saudaraku teladan dari Kristus buat kita dalam nikah kita, buat mempelai pria, buat mempelai wanita. Tidak selalu ia menuntut, tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Ini Dia tidak lakukan kepada kita setimpal dengan perbuatan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ini pengampunan, ini pengoperasian.
Tuhan mengoperasi bukan untuk menuntut, bukan untuk memperhitungkan, tetapi dengan kasih sayang. Ia tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Kalau setimpal dengan dosa kita bukan dioperasi, disembeli. Itu setimpal dengan dosa kita. Dimatikan, itu setimpal dengan dosa. Dia tidak membalas kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kalau dengan kesalahan kita, wah, kita dipukul oleh Tuhan. Tetapi ayat 11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Tapi kalau kita takut, kita ngaku kepada Dia, setinggi langit di atas bumi. Tidak ada orang bisa mengukur. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Siapa yang takut akan Tuhan? Orang yang mengaku dosanya. Ini dibela oleh Tuhan. Orang yang mengaku kepada Tuhan itu dibela oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang membela dia, siapapun juga yang dapat mengalahkan orang semacam ini. Rasul Paulus dalam surat Roma pasal yang ke-8, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan berdamai dengan kita. Sebab kita datang dengan segala kehancuran hati kita, mengaku kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang mengampuni, siapa manusia, siapa yang bisa menghakiminya? Siapa manusia, siapa? Tangan kuasa mana yang bisa menghakiminya? Tuhan sudah menutup, bukan dengan apa-apa, tetapi dengan darahnya. Setan pun dapat dikalahkan oleh darah ini. Begitu besar kasih setianya atas orang yang takut akan Dia, yang mengaku dosanya, kembali kepada Tuhan untuk hidup benar. Ini dibela oleh Tuhan, benar-benar dibela oleh Tuhan. Segala sesuatu, saudara-saudaraku, akan dijamin oleh Tuhan, sebab Dia adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ya, jadi segala dosa itu dibuang sejauh timur dari barat. Ini pun tidak bisa orang mengukur. Seberapa mil sih jauhnya itu? Berapa kilometer sih jauhnya dari timur ke barat? Tidak ada orang bisa mengukurnya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita segala pelanggaran kita. Tuhan sedang mengerjakan sidang jemaatnya untuk ditampilkan menjadi mempelai wanitanya. Saudara-saudaraku, dengan merebut dari tangan si setan yang sudah membuat kehidupan banyak anak-anak Tuhan disesatkan, dihanyutkan, disiksa sedemikian rupa. Tuhan sedang merebutnya supaya jangan sampai kehidupan ini akan hanyut dan hanya dikuasai oleh setan, hanya ditampilkan dalam keadaan yang tidak benar untuk kemudian masuk pada penghukuman yang kekal. Wahyu 13, kita melihat sekarang ulahnya setan. Wahyu 13. Jadi Tuhan mau tolong kita ini, supaya kita jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jika kesempatan ini tidak kita gunakan, sangat sulit untuk menemukan kesempatan berikutnya. Kita sudah mendengar, saudaraku, sampai dengan Wahyu pasal 12, bagaimana setan berulah di akhir zaman ini. Ada 6 ulahnya setan dalam ayat yang ke-6 ini, dalam pasal 12 ini, untuk menyiksa, untuk menganiayakan gereja Tuhan. Ada 6. Coba saudara, untuk dalam Bible Study ini saya tunjukkan kembali ayat 4, menyeret sepertiga bintang untuk melemparkan ke atas bumi. Itu yang pertama. Itu ulah setan akhir zaman, menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, menjatuhkan bintang-bintang. Itu hamba-hamba Tuhan.
Kemudian yang kedua masih ayat 4, untuk menelan anaknya. Anak perempuan itulah anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ini mengacaukan penggembalaan. Anak-anak Tuhan yang suka digembalakan, saudara-saudaraku, banyak nanti akan dikacaukan oleh setan ini, tapi Tuhan menolong. Lebih dahulu setan melemparkan sepertiga bintang-bintang. Kemudian yang kedua, penggembalaan dikacaukan. Penggembalaan dikacaukan dengan cara bermacam-macam. Yang ketiga, ayat 7, berperang, peperangan di surga. Yang keempat, ayat 13, mengejar, memburu. Jadi setan ini mau mengejar. Percobaan yang satu belum selesai, mau datang lagi percobaan yang lain. Kita dikejar, tetapi Tuhan akan menolong kita. Yang kelima, saudara-saudaraku, ayat 15, menyemburkan dari mulutnya air sungai untuk menghanyutkan perempuan itu. Itulah gereja Tuhan. Gereja Tuhan mau dihanyutkan, tapi semua Tuhan tolong. Buat anak-anak Tuhan ditolong, mulai dari ulah yang pertama, sekarang yang kelima, yang keenam, menginjak-injak. Ayat 17, memerangi perempuan lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut, menginjak-injak anak-anak Tuhan yang ketinggalan. Sekarang Fatsal 13, ulah yang ketujuh. Fatsal 13, ulah setan yang ketujuh. Ulah ketujuh dari setan, ya. Ulah yang ketujuh dari setan. Fatsal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 10 nanti akan kita baca. Ini namanya menghujat Allah. Menghujat Allah. Ayat 11 sampai dengan ayat 18, menyesatkan. Ayat 11 sampai dengan ayat 18, menyesatkan. Jadi ini ulah terakhir dari setan. Gereja Tuhan nanti akan mengalami siksaan pada aniaya ini, di mana gereja Tuhan, saudara-saudaraku, akan diperangi, akan disiksa, dianiaya oleh antikris, dianiaya, dihujat bersama dengan Tuhannya, akan disesatkan. Dan dalam kesesatan itu anak Tuhan itu akan nanti akan dianiaya begitu hebat. Tapi kalau anak-anak Tuhan tetap setia kepada Tuhan, maka memang antikris akan memancung kepalanya, tetapi maut tidak menguasai. Dia akan dibangkitkan kembali untuk duduk di atas tahta kerajaan 1000 tahun, memerintah bersama dengan Tuhan. Kita periksa yang pertama aja dulu, ya. Ini yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 10 kita baca secara keseluruhan lebih dahulu. Ini singkatannya penghujatan. Penghujatan, menghujat. Setan itu akan melemparkan hujatannya. Dan setiap hujatan itu merupakan semburan yang membuat gereja Tuhan menderita. Setiap hujatan Tuhan merupakan semburan di mana gereja Tuhan menderita. Gereja Tuhan yang saya maksudkan di sini adalah anak-anak Tuhan yang ketinggalan. Mari kita membaca ayat pertama. Lalu aku melihat seekor binatang buas keluar dari dalam laut. Ya, keluar dari dalam laut. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Ya, bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Iya, di dalam setiap kepala ini tertulis nama-nama hujat. Jadi binatang ini, saudaraku, modelnya sama dengan modelnya ular naga. Coba dalam ayat yang ketiga,
berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Jadi ini saudaraku yang ditiru. Mari. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Ya, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Dan kakinya seperti kaki beruang. Ya. Dan mulutnya seperti mulut singa. Ya. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi 4 macam binatang buas disatukan dalam satu binatang ini. Jadi buasnya luar biasa. Jadi kombinasi penyatuan dari 4 binatang dalam satu tubuh. 4 binatang buas. Baca terus. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Ya, luka yang membawa mati. Terjemahan lama lebih langsung menyebutkan luka yang membawa mati. Luka yang membahayakan hidupnya itu luka yang membawa mati. Tapi tidak sampai mati. Terus? Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Iya, jadi tidak mati. Tidak mati, hanya hampir mati, tidak mati, tidak hidup betul. Sebab dia nanti akan mati lagi. Terus? Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Ya, pengaruhnya luar biasa. Luar biasa. Seluruh dunia heran dan akan mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu. Ya. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Ya. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Terus. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Terus. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Ya, jadi mendapat mulut khusus. Setiap orang sesungguhnya punya mulut. Tapi buat binatang buas ini, sekalipun sudah punya mulut, dikasih mulut lagi. Tidak tahu dipasang di mana mulutnya itu. Begitu banyak mulutnya. Jadi sudah punya mulut, ditambah mulut menjadi mulut tambah mulut. Menjadi mulut. Kalau orang Manado, mulut-mulut itu artinya orang suka ngomongin orang. Itu mulut-mulut. Tapi istilahnya sebutnya mulu-mulu, itu orang mulu-mulu. Itu artinya suka cerita, ngomong sana, ngomong sini. Itu setan. Punya mulut, dikasih mulut lagi. Dengar sedikit sudah disiarkan sana sini. Ini orang mulut-mulut. Ini mulutnya antikris. Punya mulut dikasih mulut lagi, tapi mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Tidak enak. Lebih baik punya mulut satu aja untuk memuji Tuhan. Terus? Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Ya, melawan orang-orang kudus. Dan untuk mengalahkan mereka. Ya. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Terus, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Terus, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya, jadi di saat itu yang dibutuhkan hanya ini, ketabahan dan iman orang-orang kudus ini, anak-anak Tuhan yang ketinggalan. Saat gereja Tuhan sudah diungsikan, sudah disingkirkan ke padang belantara,
tinggallah anak-anak Tuhan yang belum sampai pada perobekan daging sepenuh tinggal di bumi ini. Di sana yang dibutuhkan bukan soal lain lagi, tetapi yang dibutuhkan di situ hanyalah ketabahan dan iman dari orang-orang kudus. Kalau kita melihat gejala keadaan dunia menjelang milenium yang berikut ini, saudara-saudaraku, 1000 tahun yang akan datang ini bukan soal yang gampang. Orang dunia, berulang kali saya katakan, kalangan orang dunia, kalangan orang politik, dagang, penguasa, apa saja, mereka itu sudah sangat memperhatikan, melihat kejadian-kejadian di tahun 2000 ke atas. Mereka sudah sangat meneliti sekarang ini. Sayangnya hamba-hamba Tuhan malah diam, tidak bicara lagi soal tahun 2000. Sayang sekali. Bagaimana hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan, masih khotbah tahun 2000? Sudah enggak lagi? Rekan hamba Tuhan masih khotbah tentang tahun 2000? Enggak lagi? Saya ingat waktu kami dulu masih tahun 60-an, wah hebat. Kalau bicara tahun 2000, di mana-mana pendeta bicara tentang tahun 2000. Sekarang sudah diam, mungkin waktunya sudah lewat. Mungkin gereja sudah dipersiapkan sehingga hamba-hamba Tuhan sudah hampir tidak bicara tentang tahun 2000. Kita lihat di sini, saudaraku, kita mengarah pada ribuan tahun yang berikut ini, sesudah tahun 2000 tahun, sesudah tahun ke 2000 ini, tahun 1000 tahun berikutnya, ini saudara-saudaraku suatu kejadian perubahan yang akan terjadi besar sekali. Suatu perubahan besar sekali. Di sini, saudara-saudaraku, seekor binatang buas, tidak disebutkan di dalam terjemahan baru, tetapi dalam terjemahan lama jelas sekali, bukan binatang tapi binatang buas. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lama menggunakan istilah binatang buas. Saya baca terjemahan lama, maka aku tampak seekor binatang buas. Seekor binatang buas keluar dari laut. Dalam perjanjian lama, apa yang ada di laut Tuhan menyebutkan ikan. Coba kita baca Kejadian pasal pertama. Kejadian pasal pertama. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Terus berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara. Dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Segala binatang yang merayap di bumi. 3 macam daging ini. 3 macam daging. Daging yang di laut masih disebut namanya ikan. Daging di laut masih disebut namanya ikan. Binatang yang di udara masih disebut burung-burung di udara. Sementara binatang merayap di bumi disebut binatang merayap di bumi. Tapi dalam kitab Kejadian, khusus kitab Wahyu pasal yang ke-12 dan pasal yang ke-13 ini, kita melihat wujud dari daging ini sudah berbeda sama sekali. Sudah mengalami suatu perubahan yang sangat besar. Memasuki tahun yang ke-2000 atau pada ribuan tahun berikutnya, saudara-saudaraku, itu sudah sangat jauh berubah. Bentuknya sudah sangat jauh berubah. Burung-burung di udara dalam Wahyu pasal yang ke-12 tidak lagi disebut burung, tetapi sudah merupakan seekor ular naga merah padam yang besar. Jadi terjadi suatu perubahan besar. Burung-burung sudah menjadi seekor ular naga merah padam yang besar di langit, di udara.
Kemudian pasal 13. Dalam Kejadian disebut ikan di laut. Pasal 13 sudah menjadi binatang buas. Sudah disebut binatang buas, tidak lagi ikan. Jadi tidak ada lagi kesedapannya. Tidak ada lagi. Kalau kita sekarang menyebut makan, kamu makan apa? Nasi. Ikannya apa? Lalu ikannya apa? Ikannya binatang buas. Wah, ngeri. Ngeri. Tapi sekarang itu yang terjadi. Sudah menjadi binatang buas. Mari kita membaca binatang buas yang satu ini. Yang tadinya ikan di laut sekarang sudah menjadi binatang buas. Ayat yang ke-16. Ini binatang buas ini. Ini binatang buas. Pasal 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, ini ulah dari binatang buas ini. Semua manusia di dunia ini dikuasai, besar atau kecil dikuasai. Terus, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya, menjual dan membeli itu ekonomi. Ekonomi, menjual dan membeli ini bicara dari ekonomi. Ekonomi dunia ini akan dipegang oleh satu tangan yang sangat berkuasa. Ini satu sistem pemerintahan, saudara-saudaraku. Satu sistem pemerintahan dari binatang buas ini nanti. Kita harus bisa jeli melihat bagaimana sistem ekonomi dunia sekarang ini. Sekarang ini mungkin masih taraf pengacauannya. Dan di tengah-tengah pengacauan ini, tangan ini akan muncul untuk mempersatukan. Sebab itu kita punya ibadah ditingkatkan, saudaraku, supaya jangan masuk dalam situasi ini. Kalau sekarang dengan sistem ini, dengan situasi krisis ini kita sudah menjerit-jerit. Kita tidak bisa bayangkan masuk dalam masa ini. Begitu berat rasanya. Begitu berat rasanya. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, atau yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Jadi satu tangan ini sudah menguasai ekonomi dunia. Untuk mendapatkan makanan harus menyembah binatang itu. Untuk membeli sesuatu, harus nyembah dulu. Barangkali untuk beli gula-gula harus nyembah antikris dulu, baru dapat. Akan menjadi sulit kehidupan manusia. Dan itu pun hanya orang-orang yang ada tanda. Jadi saya tidak tahu bagaimana prosesnya, tapi kalau kita melihat sekarang bagaimana saudara-saudaraku peningkatan ilmu teknologi sekarang ini. Luar biasa, ini akan berjalan bersama dengan pengaruh kuasa dunia ini. Teknologi untuk menguasai manusia dan sistem ekonomi dari antikris ini akan bekerja bersama-sama. Sehingga benar-benar nanti manusia dalam kesulitan. Kita sudah harus berdoa sungguh-sungguh sekarang ini. Supaya kalau saat itu terjadi, kita tidak lagi dalam pengaruh kuasa dunia ini. Kita sudah disingkirkan oleh Tuhan di tempat jauh dari mata ular. Doa kita tingkatkan, saudara-saudaraku. Sekarang kita sedang melakukan doa rantai untuk kepentingan pelayanan Paskah. Tapi sesungguhnya doa ini penting untuk kita semua. Sebab itu libatkan diri dalam dalam doa rantai ini. Mulai dari jam 00 sampai jam 1, grup pertama. Grup kedua nyambung dari jam 1 sampai jam 2. Dan jam 2 sampai jam 3, begitu selanjutnya. Sampai kembali lagi jam 11 sampai jam 12. 1 kali 24 jam. Kita adakan suatu doa rantai. Sehingga kesatuan dalam jemaat ini tidak putus di hadapan Tuhan.
Jangan sampai iblis dengan kemampuannya untuk mencap, untuk memasukkan stempelnya, untuk memasukkan dia punya meterai dalam kehidupan. Di dahi itulah pikiran, di tangan itulah perbuatan. Jangan pikiran dan perbuatan kita kena stempel dari binatang ini. Saudara-saudaraku, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya, ini simbolnya nanti 666. Segala sesuatu nanti diketahui, tidak ada yang tersembunyi. Segala sesuatu akan diungkapkan. Semua milik kekayaan. Sekarang baru kita mendengar, saudara, tuntutan. Baru sekarang baru bagian atas. Semua menteri-menteri, pejabat-pejabat, biar merelakan harta bendanya diperiksa. Nanti semua orang, tidak ada yang tersembunyi. Sekarang pembukuan bisa 3 macam, 4 macam. Nanti gak bisa disembunyikan. Saudara yang bekerja di semacam itu sudah mulai menderita sekarang. Bagaimana? Pembukuan 2 macam. Saudara yang hidup di dalam kebenaran disuruh bekerja begitu, benar-benar menderita. Tapi nanti tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Semua akan diungkapkan. Sebab iblis akan menggunakan suatu sistem yang ia kuasai sekarang. Dan semuanya itu sudah dalam persiapan. Hanya tinggal menerapkan saja. Beberapa kesaksian-kesaksian saya mendengar bagaimana ilmu teknologi sekarang ini sedang mempersiapkan untuk mengetahui segala sesuatu milik dari orang. Bapak Pendeta Totes, dia cerita di negeri Belanda sudah ada alat-alat yang dapat melihat kata. Tujuannya untuk supaya aman, katanya supaya aman. Tetapi nanti ini akan dipakai oleh setan untuk mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Kalau masa ini masa penghujatan. Masa penghujatan. Nanti bersama dengan masa penghujatan ini, masa dari penyesatan. Anak-anak manusia di bumi ini akan disesatkan dan akan disiksa. Saat ini sudah saat untuk menyembah Tuhan. Tidak harus kita mengharap lagi pada perkara apa yang ada di bumi ini. Saudara-saudaraku, kekuasaan binatang buas ini begitu hebat. 4 macam binatang. 4 macam binatang buas. Dan ini Tuhan katakan sekarang sudah ada di tengah-tengah kita. Sudah begitu banyak. Hanya tinggal menunggu tampilnya seorang yang disebut seorang manusia. Bilangan seorang manusia. Itu antikris yang menguasai, antikris yang besar yang menguasai dunia ini. Segala sistem akan ada di dalam tangan dia. Tidak bisa lolos. Segala sistem diserahkan ke dalam tangan antikris itu. Kalau kita melihat tanda-tanda ke arah itu sudah semakin jelas. Saya ingin memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan sekarang ini. Mempersiapkan diri untuk masuk dalam penyelamatan yang sesungguhnya. Bukan di bawah tanah, bukan di dalam tembok yang besar, bukan. Tetapi di dalam tangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya akan tunjukkan tampilnya binatang buas dari laut ini. Dulu disebutkan ikan di laut. Mari ayat yang
2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Ini yang pertama. Ini binatang buas yang pertama. Macan tutul. Macan tutul. Macan tutul ini terkenal bukan hanya buasnya, tetapi cekatan, cepat. Tidak pernah mau terlambat. Tidak pernah mau terlambat. Dia begitu cepat. Sebab itu mari saudara-saudaraku, dalam pengikutan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, jangan kalah cepat dari macan tutul ini. Kalau anak Tuhan berlambat-lambatan, dia akan menjadi suatu kehidupan yang akan diterkam oleh macan tutul ini. Dia cepat. Segala sesuatu dilakukan dengan cepat. Kebiasaan terlambat, berlambat-lambat itu harus dirubah. Harus dirubah. Ibadah yang berlambat-lambatan, bertobat berlambat-lambatan harus sudah dirubah. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan kalau setiap kali kita beribadah tidak terlambat. Tapi kalau kita terlambat, mohon kemurahan Tuhan untuk membuat kita terlepas dari ikatan-ikatan yang membuat kita terlambat. Banyak hal-hal yang membuat kita terlambat. Jalan yang macet membuat kita terlambat. Pekerjaan yang banyak membuat kita terlambat. Kesibukan banyak yang membuat kita terlambat. Tapi suatu waktu, saudaraku, tidak ada satu alasan kita bisa sampaikan kepada Tuhan untuk membela diri kita. Kalau tangan dari antikris ini bagaikan macan tutul sempat menguasai saudara-saudaraku, tidak ada satu alasan yang kita kemukakan untuk bisa melepaskan kita. Itu sebabnya sekarang ini kita mau sungguh-sungguh, mau percaya Tuhan, jangan berlambatan. Sekarang mau bertobat, jangan berlambat-lambatan. Kalau berlambat-lambatan, oh nanti kalau saya umur 80 tahun baru saya mau bertobat. Siapa yang bilang kepada saudara, saudara sekarang baru umur 20 tahun, bahwa engkau bisa mencapai umur 80 tahun? Jangan berlambat-lambatan. Kesempatan untuk percaya Tuhan sekarang, gunakan untuk percaya kepada Tuhan. Jangan berlambatan. Kalau tidak, setan akan lebih cepat. Dia bagaikan macan tutul. Kalau mau bertobat, cepat bertobat, jangan tunggu. Kalau mau mengaku dosa kepada Tuhan, jangan tunggu. Nanti gak ada waktu untuk lagi berbuat itu. Sekarang ini kita datang kepada Tuhan, mengaku segala salah dosa kita di hadapan Tuhan untuk diampuni oleh Tuhan. Jangan sampai iblis datang menumpulkan pikiran kita, menumpulkan hati kita untuk menjadi keras, untuk kemudian tidak pernah akan mau berdamai dengan Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sebab itu berbahagialah kita kalau di hari-hari ini kita bisa percaya Tuhan. Kita bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan segala keadaan kita akui di hadapan Tuhan. Kita bahagia. Antikris ini tidak menguasai kita. Kita lebih cepat dari dia. Jangan ditangguhkan. Kalau mau dibaptiskan sekarang, tidak ada lagi nanti kesempatan untuk baptisan. Kita baru baptisan pada beberapa hari yang lalu, 46 orang dibaptiskan. Tapi saya mendengar, masih melihat dalam sidang jemaat beberapa orang yang merindu untuk dibaptiskan. Nanti tanggal 18 Mei, saudara catat 18 Mei. Hari Senin di Jalan Johor akan diadakan lagi baptisan. Sebab saya tidak mau terlambat. Ini pun saya sudah merasa agak terlambat. Saya tidak tahu apa hari itu masih dapat kita capai. Sebab kita lihat perkembangan kejahatan begitu cepat. Saudara yang mau dibaptiskan, silakan mendaftarkan diri kepada saudara Esra atau kepada saudara Yusuf Wibisono untuk menerima formulir, isi dan lengkapi supaya kita bisa membuat kartu baptisannya.
Baptisan ini bukan untuk membuat saudara menjadi anggota organisasi gereja ini, tidak. Saudara bisa ada di gereja manapun, tapi baptisannya harus benar. Jangan lambat-lambat. Kalau mau mendengar suara Tuhan, taat dan dengar-dengaran sekarang. Kalau mau disucikan sekarang, jangan berlambatan. Sebab binatang buas ini dia cepat seperti macan tutul. Begitu cepat dia melakukan hadangannya kepada setiap anak Tuhan. Binatang yang kedua, kakinya seperti kaki beruang. Ini kaki seperti kaki beruang. Ini bicara tentang kekuatan untuk menghancurkan. Kaki seperti kaki beruang. Ini kekuatan untuk menghancurkan, untuk merobek, untuk menginjak-injak, untuk menghancur lulukan, sehingga manusia itu tidak berdaya. Ini pengaruh dari kuasa antikris ini. Manusia sekuat apapun juga, saudara-saudaraku, akan kalah kalau orang ini tidak di pihaknya Tuhan. Hanya orang yang di pihak Tuhan ini yang menang. Sebab itu kekuatan iman kita, kekuatan rohani kita, ketabahan, ketekunan dan iman orang-orang kudus itu dibutuhkan. Yang ketiga, mulutnya seperti mulut singa. Mulutnya seperti mulut singa. Pada mulut singa yang dimaksudkan di sini, kita tidak, atau Tuhan tidak mengutamakan menunjukkan gigi, tapi suaranya. Kita membaca di dalam surat Petrus, surat 1 Petrus pasal yang kelima. Surat 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat yang ke-8. Sadarlah atau ayat yang ke-7 lebih dahulu kita baca. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Ia yang memperhatikan. Sebab Ia yang memperhatikan kamu. Ia yang memelihara. Ia memelihara kamu. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Sebab Ialah yang memelihara kamu. Dalam terjemahan lama, ayat ini berbunyi demikian. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ialah yang memperdulikan kamu. Ialah memperdulikan kamu. Banyak kali kita minta tolong kepada orang lain. Orang lain acuh tak acuh, atau hanya menjanjikan nanti. Dan kita tidak pernah mengalami pertolongan. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang langsung memperdulikan kamu. Dalam terjemahan baru, Ia memelihara. Kalau ini kita gabung, Dia memperhatikan, Dia memelihara kita langsung. Saudara-saudaraku, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ialah yang memperdulikan, Ialah yang memelihara kamu. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, ya, yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya. Jadi kita lihat di sini, mulut dari antikris ini bagaikan mulut singa yang mengaum-ngaum. Untuk apa singa mengaum-ngaum? Untuk apa singa mengaum-ngaum? Ini senjata pertama dari singa ini. Untuk melululantakkan semangat
dari seterunya. Singa disebut juga raja hutan, raja rimba. Saudara-saudara, dia mengaum-ngaum. Dalam suatu uraian dikatakan dengan suara singa ini, mangsanya yang mendengar dia hilang kekuatan sama sekali. Dia menjadi takut sehingga berhadapan dengan singa ini langsung tidak berdaya. Sehingga singa itu dengan gampangnya untuk menerkam, untuk meluluhlantahkan, untuk menelulurnya, untuk menelannya orang-orang yang dapat ditelannya. Kita mendengar bagaimana berita-berita yang ada di dunia sekarang ini meluluhlantahkan iman banyak anak-anak Tuhan. Ini suara yang melemahkan, suara-suara yang melemahkan. Bisa merupakan suara itu merupakan tipuan. Ini suara dari setan, bisa merupakan tipuan. Dan banyak orang yang terperangkap pada tipuan ini. Imannya jadi hancur. Dia dibohongi, dia ditipu. Banyak anak-anak Tuhan hilang kekuatan imannya sebab kena tipuan dari setan. Dia tidak bisa melawan sebab dia tertipu. Dia kena perangkap, ditipu oleh suara setan. Suara singa ini bisa merupakan suara yang menakutkan, berita-berita yang mengancam. Saudara-saudaraku, kita sekarang ini umumnya gereja Tuhan banyak dalam ketakutan. Sebenarnya kita tidak beralasan untuk takut, tetapi kenyataan-kenyataan sudah membuat anak-anak Tuhan, gereja Tuhan pada ketakutan. Ancaman-ancaman dan sebagainya. Ini suara. Cerita-cerita merupakan suatu cerita-cerita yang berkembang begitu hebat. Desas-desus sana sini. Tetapi saudara-saudaraku, kita melihat di sini, itu tujuannya apa? Tujuannya membuat anak-anak Tuhan tidak berani lagi beribadah. Gugur imannya. Tidak berani lagi melayani Tuhan. Gugur imannya sebab suara dari setan. Suara dari setan ini bagikan singa yang mengaum-ngaum. Dan manusia siapa yang dengan kekuatannya dapat melawan begitu saja? Hanya orang yang dikuatkan. Daniel dibuang bukan kepada suara, kepada pribadi dari singa itu. Tapi Daniel dalam pengaruh kesiapannya untuk menyembah kepada Allah, untuk selalu melayani Tuhan, sehingga setan tidak bisa membuka mulutnya, tidak bisa menunjukkan cakarnya. Dia diam, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Gereja Tuhan sudah saatnya berdoa. Untuk kesekian kalinya saya menyampaikan ini, saatnya kita berdoa. Sudah saatnya kita berdoa. Sebab di mana kita berdoa, Tuhan melindungi kita dengan benteng yang kuat dari Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ini suara dari singa. Suaranya seperti singa yang mengaum-ngaum. Ayat yang ke-9. Ini ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah si iblis. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. Jadi ini yang kita harus. Bukan kita malah diam. Saatnya kita melawan. Tapi bukan dengan senjata duniawi ini. Tetapi dalam Efesus pasal 6 kita menggunakan senjata rohani.
Sudah saatnya kita harus melawan dengan senjata rohani, senjata yang begitu kuat. Dalam Efesus pasal 6 disebutkan senjata rohani. Dalam surat Korintus kita baca, dalam surat Korintus 2 Korintus, surat 2 Korintus pasal yang ke-10, 2 Korintus pasal yang ke-10. Senjatanya Efesus 6 ayat yang ke-10 dan selanjutnya. Efesus 6 ayat yang ke-10 itu senjata. Tapi sistem peperangan kita 2 Korintus pasal 10 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia. Ya, memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Tapi kita berperang tidak secara duniawi. Kalau kita berperang secara duniawi, dunia sudah tahu sistemnya. Kita tidak berperang cara duniawi. Terus? Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Karena senjata kita bukan senjata duniawi, bukan bedil, bukan senjata tajam, bukan senjata duniawi. Terus? Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup. Ulangi ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan itu bukan senjata duniawi. Jangan tunggu dipersenjatai dengan senjata duniawi, tidak. Kita tidak dipersenjatai oleh panglima kita, itulah Tuhan Yesus Kristus, dengan senjata duniawi, tidak. Senjata kita, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya, senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Sanggup meruntuhkan benteng-benteng. 5. Kami mematahkan setiap siasat orang. Sanggup mematahkan setiap siasat orang. Dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dapat merobohkan setiap kubu keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Terus? Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Terus? Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Iya, lawanlah seterumu dengan kuasa Allah. Setan yang mengaum-ngaum bagi seperti singa ini. Sudah saatnya kita bangkit untuk dalam satu kesatuan melawan dia. Tetapi bukan dengan cara duniawi. Jangan ikut-ikutan cara duniawi. Dunia punya cara sendiri. Dunia punya peperangan sendiri. Tapi peperangan rohani, perjuangan rohani yang kita lakukan adalah perjuangan bukan secara duniawi, tetapi secara rohani. Senjata yang kita gunakan juga senjata rohani. Jadi di hari-hari ini, saudara-saudaraku, sudah saatnya kita harus bangkit dari tidur untuk mempersiapkan diri menyambut hari kedatangan Tuhan. Kalau tidak akan terlambat, akan menjadi terlambat. Sebab itu saudara-saudaraku, sudah saat-saat ini kita harus bangkit. Binatang yang keempat kita kembali Wahyu pasal 12 itu, pasal 13. Binatang yang keempat, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Naga di sini itulah setan. Ini sumber, ini motor, ini komandan. Naga punya kekuatan. Saudara-saudaraku, punya tahta, punya kekuasaan. Tapi semua itu dapat dipatahkan. Dalam kitab Keluaran, saudara-saudaraku,
waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, naga ini bertarung, kekuasaan ini bertarung. Tongkat orang Mesir bertarung dengan tongkat Harun. Tongkat dari orang Mesir itu ditelan semua, dikalahkan. Setan itu punya kuasa. Kalau kita tanpa Tuhan, kita ditelan sama dia. Tapi kalau kita bersama Tuhan, kuasa Tuhan yang ada bersama kita itu akan mengalahkan segala seteru itu. Dalam 2 Korintus pasal 10 tadi kita sudah membaca jelas bagaimana kuasa Tuhan itu benar-benar menguasai kita. Jadi saudara-saudaraku, jangan tanpa Tuhan. Singkatnya, kita menghadapi musuh yang sedang beraksi. Coba kita lihat kondisi kita dalam bahaya maut. Sementara setan sudah siap bagaikan macan tutul, anak Tuhan lengah, tidak tahu dirinya, tidak tahu keadaannya, berlambat-lambatan, lengah. Setan sudah dalam kesiapan bagaikan beruang yang akan menginjak-injak, melululantakan kita. Gereja Tuhan tanpa persiapan. Setan sudah mulai mengeluarkan suara yang mengaum-ngaum. Kita tetap tidak beraksi. Berbahaya, saudara-saudara. Sekarang siapkan peperangan kita bukan melawan kekuatan dari dunia ini, tapi melawan kuasa setan yang ada di udara. Sudah harus siap waktunya kita bangun dari tidur. Kita siap untuk memperlengkapi diri kita masing-masing dengan senjata rohani. Jadi kalau ibadah kita nanti, jangan ibadah tanpa menerima senjata dari Tuhan. Artinya mendengarkan firman, tapi firman tidak menjadi pedang yang tajam. Memiliki Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak melindungi kita. Mempunyai kasih, tapi kasih tidak menjadi kekuatan. Sudah saatnya kita harus memanfaatkan iman, percaya kita kepada Tuhan, firman, dan Roh Kudus serta kuasa Allah untuk menang dalam perjuangan ini. Sebab itu saudaraku, saya sampaikan ini kepada sidang jemaat untuk kita bisa mempersiapkan diri. Sebab setan ini sudah akan tampil dan dia akan berperang melawan orang-orang kudus untuk mengalahkan mereka. Dan mereka punya waktu selama 42 bulan lamanya. Kita harus sudah siap sekarang ini. Tidak untuk kalah, tapi untuk menang bersama Tuhan. Saudara percaya? Haleluya. Kita bangkit berdiri. Pelayan-pelayan perjamuan suci, silakan datang dalam kita bersama-sama